Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Reski Amalia Tambunan dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini tujuan saya ingin mewawancara Ibu mengenai judul penelitian saya, analisis kemampuan guru dalam manajemen kelas di kelas 4 SD. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana kebijakan sekolah dalam mendukung penataan lingkungan fisik sekolah? Terkait kebijakan sekolah mendukung penataan lingkungan sekolah, sebenarnya sekolah sudah memiliki kebijakan agar semua warga sekolah termasuk guru, kepala sekolah, siswa dan juga penjaga sekolah, penjaga kantin menerapkan kebersihan, kerapian dan kenyamanan semua yang ada di dalam kelas agar dipasang dengan baik sesuai dengan media-media yang ada di kelas. Berarti kebijakan sekolah sudah memiliki kebijakan mengenai penataan lingkungan fisik ya Ibu? Sudah, walaupun memang belum semua lah penataannya sebagus, tapi sedang diusahakan berjalan ya. Selanjutnya Ibu, apakah sekolah memberikan arahan kepada guru terkait pengelolaan tata ruang kelas? Ya, kami selalu mengadakan rapat, ya, terutama juga rapat yang rutin. Misalnya setiap semester itu rapat rutin namanya, kemudian triwulan. Jadi di situ kami sering menyampaikan, walaupun tidak hanya materi itu saja yang harus kami sampaikan mengenai arahan-arahan kepada guru, dan juga sebenarnya kami arahkan juga kepada siswa. Mungkin kepada siswa pada saat apel ya Ibu? Ya, pada saat apel biasanya upacara bendera ataupun guru-guru mengarahkan juga di dalam kelas. Pada saat kelas pembelajaran begitu ya Ibu? Selanjutnya Ibu, apakah ada pengawasan dari pihak sekolah terhadap penataan kelas oleh guru? Secara aktifnya memang ada jelas, sudah ada pengawasan dari kepala sekolah. Misalnya setiap pagi setelah memulai pembelajaran, saya itu sering jalan-jalan setiap kelas untuk mengawasi ya Ibu? Ya, mengawasi apakah memang sudah tertata dengan rapi, apakah sehingga anaknya nantinya nyaman untuk belajar, agar kelasnya juga kondusif. Begitu ya Ibu? Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah guru sudah mampu menata lingkungan fisik kelas dengan baik? Sebenarnya kalau dikatakan dengan menata, semua sudah bisa, hanya saja sebagian kecil mungkin belum begitu sempurna, kan manusia tak ada yang sempurna. Belum terlalu efektif begitu ya? Tapi kalau penataannya saya lihat sudah bagus lah menurut saya. Sudah ada perubahan ya? Sudah ada perubahan. Apa kendala yang dihadapi sekolah dalam menyediakan fasilitas yang memadai? Untuk pengadaan fasilitas yang memadai sebenarnya tidak bisa kita katakan memadai semua, terutama fasilitas yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan dana, karena adapun misalnya dana itu yang datang dari pemerintah, ada poin-poin titik tertentu yang harus kami anggarkan. Jadi kalau misalnya ada bangunan atau kerusakan yang parah, tidak bisa kami pakai. Jadi itu kendalanya di bagian dana ya? Ya, pendanaan itu yang belum memadai lah. Kalau masalah yang lain mungkin bisa, tapi kalau soal-soal bangunan yang belum mencukupi, belum. Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik kelas? Kami mengupayakan agar semua fasilitas itu terpenuhi, tapi walaupun secara bertahap. Apa yang kami butuhkan, misalnya kami melakukan sebuah rancangan untuk anggaran tersebut, kami mengupayakan agar poin-poin yang kami butuhkan itu kami utamakan. Nah, itu upaya kami.
apalagi misalnya untuk kebersihan, kenyamanan, terpenuhinya semua apa alat-alat yang ada di dalam kelas, itu yang upaya kami memenuhinya. Ibu, apakah ada program sekolah yang berkaitan dengan kebersihan dan kerapian kelas? Ya, ada program kami. Sebenarnya ada juga yang namanya ASRI ya, agar ASRI nyaman, lestari kan. Jadi ada juga program kami untuk hari Jumat dan Sabtu itu khusus untuk kebersihan lingkungan di sekolah. Gotong royong. Gotong gitu ya. royong, sehingga terlihat nyaman lah, asri lah istilahnya kan. Kalau gotong royong ini nanti Bu, tiap hari Jumat dan hari Sabtu Hari Jumat dan hari Selasa, Oh, hari Selasa Jumat Jumat. dan Dan Selasa. ada juga itu laporannya ke Dinas Pendidikan. Ada dokumentasinya. Ada nanti ya, ya. dokumentasi, ada. Itu seluruh kelas atau kelas Seluruh kelas dan seluruh lingkungan sekolah. Gitu ya. Selain gotong royong ada Ibu? Ada juga sebenarnya selain gotong royong, ada juga kami guru-guru menugaskan piket harian untuk melaksanakan kebersihan di kelas, di luar kelas, itu. Jadi itu tugas guru. Tapi kalau yang untuk lingkungan sekolah ini, ya memang harus diwajibkan untuk hari Jumat dan Selasa Jumat lah kan, wajib. Nanti ada gotong royong untuk hari Selasa dan hari Jumat. Setiap harinya ada piket juga ya Ibu? Ada piket harian misalnya, gotong royong. Dan sebenarnya setiap semester itu ada penilaian dikasih untuk, ada penilaian? Iya ada. Jadi siapa kira-kira kelasnya yang bersih, nyaman, pokoknya indah lah. Nanti bisa dilihat dari kelas 1 sampai kelas 6 mana yang terbaik, mana yang nampak itu kan. Diberi apresiasi Ya, gitu ya, ada rewardnya ya. Di akhir semester nanti kami kasih apresiasi baik kepada siswa dan juga guru. Jadi nggak cuma siswanya yang termotivasi, guru wali kelasnya juga ya. Wali kelasnya juga, sehingga mereka termotivasi untuk peningkatan, Iya. berlomba-lomba. Itu ya. Berlomba-lomba untuk kenyamanan kelas Iya. sendiri begitu ya. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah suasana kelas sudah kondusif untuk belajar saat ini? Kalau saat ini insya Allah kondusif. Iya. Tapi masih ada sebagian yang ini Bu, yang kurang disiplin gitu? Ada. Setiap sekolah pasti ada itu. Karena ya namanya kita datang dari lingkungan yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda. Tentunya kita menanamkan disiplin itu bukan kepada anak itu sebenarnya bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga yang utama. Karena waktu mereka itu kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi apa yang ditanamkan di keluarga sebenarnya, Kebiasaan dari rumah itu kebiasaan dibawa ke dari membawakan ke sekolah. Dari sekolah itu mereka diajari juga. Jadi memang harus ada keterkaitannya begitu ya. Iya. Ya. Selanjutnya Bu, apa kendala guru dalam menciptakan lingkungan sosio-emosional yang baik? Kalau Pertanyaan nomor 7. ya, Apa kendala guru dalam menciptakan lingkungan sosio-emosional yang baik? Biasanya untuk kendala yang kami hadapi dalam sosial dan emosional itu yang saya sebut juga tadi itu perbedaan karakternya dan perilaku siswa, kebiasaan yang ada di rumah, dan apa sebenarnya kebiasaan yang di rumah terkadang terbawa-bawa ke sekolah, dan di sekolah itulah kami bina mereka. Mudah-mudahan nanti kalau bisa kerjasama dengan orang tua, ya mudah-mudahan anak itu juga. Tapi terkadang itu yang menjadi kendala ya, Itu Bu, yang ya. menjadi kendala terkadang bagi kami itu. Jadi terkadang kan orang tua ini
tidak mau tahu Ya, dengan hanya fokus pada kerjaan. dia fokus terhadap kerjaan. Terkadang apalagi dalam situasi kondisi di sekolah kita ini sebenarnya menengah ke bawah. Kadang ada itu anak yang tidak tidak benar-benar tidak diajari di Ya, rumah. dibiarkan Dibiarkan gitu ya. begitu. Tapi ada juga yang memang nampak itu dari kehidupan sehari-hari di kelas, nampak. Itu yang harus kami dekati. Kami lakukan pendekatan. Terkadang kami panggil orang tuanya. Kami bisa bekerja sama dengan orang tua untuk mengatasi. Jadi ada saat-saat tertentu orang tua dipanggil Ya, membahas ada. karakteristik siswa. Selanjutnya Bu, apakah ada program sekolah untuk meningkatkan kenyamanan belajar siswa? Kalau untuk program sekolah untuk meningkatkan Kenyamanan, iya itu. kenyamanan itu itulah pertama tadi kami sudah melakukan istilahnya pada saat-saat rapat tertentu kami adakan. Di situ saya sampaikan kepada guru-guru, kemudian guru-guru berusaha sebaik membuat kelas itu sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Contoh misalnya mereka membuat sudut kelas namanya, Pojok baca, iya, pojok baca, ya. sehingga anak-anak itu pun terkadang yang kurang pandai membaca itu sudah mereka tertarik dengan hal tersebut. Dan juga guru-guru itu juga membuat pajang-pajangan, hiasan dinding, pajangan, dan yang utama, alhamdulillah guru kita di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah pandai memakai infobus. Nah, sehingga teknologi yang sekarang itu dipakai dan memang ada dukungan dari pemerintah, mereka masing-masing sudah dikasih infobus, sudah dikasih Chromebook untuk pembelajaran, mereka mempergunakannya di kelas. Sehingga anak-anak itu tertuju kepada hal yang baru, karena memang yang kan, baru mereka lihat. Iya, karena kan memang anak sekarang, apalagi yang sekarang mungkin lebih tertarik pada audio visual. Ya. Lebih paham juga, ada kan Lebih materi mudah yang sulit. Iya, lebih mudah mereka Iya. belajar dari situ. Karena di rumah pun mereka sudah sering menonton TV, kerja mereka hanya itu. Jadi kalau di sekolah mereka melihat dengan sendiri materi itu, mudah-mudahan mudah untuk menarik minatnya. Jadi memang guru-guru atau wali kelas yang di sini juga tidak hanya yang muda-muda saja yang bisa menggunakan infobus. Iya, alhamdulillah. Kebetulan memang yang tua termasuk ibu. Yang intinya 95% di sini sudah. Berarti ada pelatihan juga Bu untuk guru. Pelatihan kami sebenarnya pertama dulu sejak tahun 2021 lah. Kami sudah sepakat itu setiap hari Sabtu kami mengadakan sebuah pertemuan. Pertemuan khusus ya Ibu? Khusus untuk hari Sabtu. Apa yang dibahas? Contoh kesulitan dalam mengajar, proses pembelajaran itu yang dibahas. Kemudian kesulitan dalam hal pemakaian media ajar, teknologi. Dulu saya kira itu masih sebatas 50% yang bisa memakai fokus ataupun laptop itu. Tapi sesudah kami adakan pertemuan dan juga sudah ada yang namanya pengelolaan kinerja guru itu kan pegawai itu harus melalui online. Iya. Jadi sejak ada itu kami mempergunakannya di setiap hari Sabtu untuk belajar. Jadi ada pelatihan. Iya, ada pelatihan. Kami tidak memakai dari luar, kami sendiri yang saling mengajari. Alhamdulillah lah, bisa dibuktikan nanti, bisa dilihat. Tadi kayak seperti yang bilang sekarang ini iya. kan ada. Itu mereka itu saya yakin pakai, tapi nggak tahu juga lah, pakai infobus kayak. Pakai infobus ini. Itulah kelas gitu. Selain mudah dipahami siswa, memang pakai infobus ini Bu, jadi siswanya jadi lebih terlibat dalam pembelajarannya. Mungkin
sekian Ibu wawancara kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Makasih, sukses.